Shalom, salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur karena pada hari ini kita bersama di dalam satu lagi renungan harian kita. Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah Masih Berpengharapan. Dan ayat renungan kita di dalam Mika 7 ayat 9. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa saat dalam kesedihan. Kita akan semakin sedih apabila memikirkan kesedihan yang kita alami. Dan ini adalah hal yang benar. Tetapi jika kita perhatikan dan membawa pikiran lebih tertumpu kepada Tuhan, perkara apapun yang kita alami akan selalu baik dan memberi kekuatan kepada diri kita. Saudara-saudaraku, seorang pelawak menulis seperti ini. Ketika saya merasa kecewa, akan ada seseorang berkata kepada saya, bergembiralah. Karena keadaan kecewa akan dapat menjadi lebih buruk saat susah hati. Karena itu saya pun bergembira. Dan benar, perkara yang saya kecewa tidak membuat saya semakin kecewa. Kegembiraan yang sedikit jarang menolong orang yang tertekan. Mereka yang kecewa, yang sedih, merindukan berita yang melegakan bahwa kehidupan akan berubah menjadi lebih baik lagi. Selama bertahun-tahun, selama menjadi pendeta, seringkali Mike juga berusaha. Dia harus memberitahu orang yang sakit keras, yang sakit, bahwa apabila mereka yang sakit tidak bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan, maka mereka tidak akan dapat melihat ketenangan dan kedamaian yang datang daripada Tuhan. Jadi, pada zaman Nabi Mika, banyak orang di Israel yang sangat ingin mendengarkan kabar baik. Perkara kekejaman dan ketidakjujuran saudara sebangsa, penguasa, dan bahkan para hakim sangatlah menakutkan dalam Mika 7 ayat 2 dan 3. Bangsa itu sedemikian terpecah sehingga orang tidak lagi dapat mempercayai teman terdekat ataupun sanak saudara sendiri. Rakyat yang setia berharap agar sang nabi akan memberitahukan bahwa pemulihan akan segera membawa perubahan yang besar bagi negara mereka. Tetapi yang harus ia sampaikan adalah bahwa hukuman Allah sudah menunggu. Bangsa Asyur akan segera menyerang. Kadang tampak suram, tetapi bukan tanpa harapan. Mika melihat bahwa jauh melampaui hukuman itu, ada suatu masa di mana bangsa tersebut akan menyembah kepada Allah yang memberkati mereka. Mungkin sebahagian orang menyebutnya ini pesimis, tetapi sesungguhnya ini adalah seorang yang benar-benar menjadi sebagai umat Tuhan. Kita juga dapat menjadi orang yang lebih berpengharapan. Dengan mata iman kita dapat menembus kegelapan saat ini dan melihat kemuliaan abadi yang menuntut kita dan yang menanti kita. Apabila kamu takut akan masa depanmu, ingatlah, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kegembiraan, serta tenanglah dan jangan takut. Penderitaan saat memandang ke belakang, kekhawatiran apabila memandang ke sekeliling, tetapi iman akan memandang ke atas. Apapun di dalam hidupmu,
maka Tuhan adalah pengharapan yang pasti bagi kita. Saudara-saudara, semoga dengan renungan kita yang pendek ini memberi kepada kita satu pengharapan bahwa Tuhanlah pengharapan yang pasti. Terima kasih, kiranya Tuhan terus memberkati dan melindungi kita. Shalom.